Saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Kita akan memerah putihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, yaitu dengan melibatkan dua ormas utama. Karena ini bukan lagi persoalan daripada Huta Barat atau Joshua Huta Barat, bukan lagi persoalan daripada Borusa atau kekasihnya, tapi ini sudah menjadi persoalan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka seperti saya katakan, rebut kepolisian dari tangan mafia. Sahabat KP, ada petunjuk dari pernyataan Evangelis Daud-Tony terkait dengan ajudan. Dan ini relevan untuk kasus kematian Brigadir Yosua. Seperti apa? Kita dengarkan dulu. Ini dia. Makanya setiap kali tugas saya selalu berkata sama Parman, sama Jenderal, minta doa restu, doakan saya supaya dalam tugas ini berhasil. Nah setelah itu saya ngomong, titip istri, titip anak. Supaya kalau saya gugur dalam tugas khusus itu, karena tugas itu kan siap disangkal, tidak diakui. Jadi kita ini disangkal, tidak diakui, putus jaringan. Putus jaringan. Kalau Bapak tertangkap misalnya ini Tidak diakui. tidak diakui. Putus hubungan. Putus hubungan. Hilang jejak. Hilang jejak. Tugas saya itu. Tugas itu ya Pak ya. Dan tidak boleh berkata apapun juga tanpa perintah. Berarti kalau bisa Bapak tertangkap nih, pistol di mata tetap harus mati berarti Pak ya. Saya ngomong, saya pelakunya. Oh, Bapak harus mengakui ya. Akui. Dan tidak boleh sampai ke atas. Wah, nyawa ya Pak ya. Terputus ke saya aja. Bapak saja ya. Namanya GTM, gerakan tutup mulut. Oh, Buat diseksa apapun, dibunuh pun Tutup tidak mulut. boleh. Karena gini ya, kan ada tugas ajudan itu apa sih? Untuk menjadi tameng hidup. tamengnya ya. Nah, tapi kalau ajudan sampai gigit sama komandannya kan kacau. Oh, iya Pak. Tidak boleh. Gak boleh Pak ya. Jadi kalau sekalipun komandan itu salah, Salah, kita diam tetap harus diam. dan memberikan masukan. Bukan untuk memakan. Bukannya menyerang, memakan, bahkan memojokkan. Oh, Apa gunanya ajudan? Jadi seorang ajudan itu adalah tameng hidup. tameng hidup. Nah, kebetulan saya dulu adalah tameng hidup. Tameng hidup. Tertangkap GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itu kedua, siap disangkal, Siap sangka, tidak siap diakui, putus hubungan. putus jaringan. Putus jaringan. Dan berkata apa? Saya pelakunya. Saya pelakunya. Meskipun Bapak bukan pelakunya ya. Untuk tutup rahasia Pak ya. Tetapi ya pelaku atau tidak, ya diem. Diam pokoknya. Siksa pun seperti penyiksaan fisik, pistol di mata, tetap diam. Diem. Mendingan saya pulang deh. Nah, saya di lapangan gitu. Oh, berarti kucing atau macan? Ya. Jadi kalau bukannya begitu kita ketangkep langsung gigit komandan kita. Oh, ya. Langsung menggigit, langsung ngomong oh atasnya ini. Enggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya pengkhianat. Pengkhianat, jual informasi berarti Pak ya. Jadi begitu tek ya selesai. Selesai. Saya berkata demikian karena Jenderal Pramono Edibo sudah meninggal. Dia memberi saya komando sudah meninggal semua. Oh, Jadi saya boleh berkata belum berkata ya. sekarang ini. Tapi kalau mereka masih hidup tidak akan saya katakan. Nggak boleh ya, itu rahasia ya. Rahasia. Rahasia. Nah, tapi sekarang yang ngasih komando udah meninggal, baru saya cerita. Oke. Jadi begitu tugas itu diberikan, plus langsung jalan. Langsung jalan. Nah, kalau saya kebetulan kan di lapangan, langsung menemuin dan grup, saya itu Kapolda setempat, tek, petunjuk, tek, lakukan ini, tes, sesuai perintahnya beliau. Langsung, set, selesai. Berarti Bapak nggak nangani cuma nangani setan, tapi nangani yang tidak bukan setan ya Pak ya? Ya pokoknya kan instruksi perintah dari beliau. Ya. Saya hanya jalankan untuk menyampaikan perintah itu. Wah, luar dalam Pak ya. Setan oke, manusia oke ya. Jadi begitu perintah diberikan, langsung harus turun. Harus turun. Turun langsung. Turun langsung. Nah, turun langsung menemui ini sesuai arahan beliau. Ya. Temui ini perintah komando ini, temui ini perintahnya ini, perintah langsung tek gitu.
Begitu selesai, dek, ngasih laporan. Target selesai. Wow. Nah, dahsyat. jadi itu dulu ya. Ya, saya berkata demikian karena yang kawan saya Kapolda ya juga meninggal juga. Dan grupnya juga sudah meninggal juga. Strategi, plak, atur, tek, perintah komando seperti ini. Mengerti, selesaikan, langsung jalan. Sahabat KP, berdasarkan pernyataan Evangelis Daud Tony ini terkait dengan ajudan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik supaya relevan dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Jadi begini, Evangelis Daud Tony itu kan 10 tahun menjadi pengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara spiritual, berperang melawan gaib di bawah Bapak Jenderal Pramono Edi Wibowo. Dan beliau berteman dengan banyak ajudan ya secara resmi yang ditugaskan oleh negara melindungi Bapak Jenderal dan termasuk Presiden dan Ibu Negara. Dan tupoksi ajudan itu adalah menjaga, melindungi atasannya. Dan mereka disumpah untuk setia, taat. Kalau bekerja itu sunyi senyap, tanpa jejak. Dan tidak boleh membeberkan atau memberitahu apapun terkait dengan tugasnya. Ya, tidak boleh membocorkan apapun sekalipun nyawanya terancam. Ya, intinya dia akan hormat dan taat loyal kepada atasan. Dalam hal ini Bapak Jenderal Pramono Edi Wibowo dan Bapak SBY. Tergantung siapa yang dia jaga, itu ajudan. Jadi dia tidak boleh berbelok. Dia hanya bertugas untuk pengamanan, mengamankan, begitu. Nah, logikanya, apakah mungkin ya seperti Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan atau memperkosa kepada ibu putri yang adalah atasannya? Apakah mungkin berdasarkan statement Evangelis Daud Tony? Ya, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Ini dia. Saya juga mohon kepada Pendeta Gilbert Lumendong agar tidak lagi mengulangi mengatakan bahwa almarhum melakukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan kepada Putri Chandrawati, karena Putri Chandrawati tidak mungkin dia bisa diperkosa karena pertama dia atasannya, yang kedua dia nenek-nenek yang sudah keriput, sedangkan pacarnya sangat cantik di sini, sangat dihormati. Nah, bagaimana sahabat? Dua alasan diberikan Bapak Kamarudin. Pertama, nggak mungkin dia lakukan itu karena ibu putri atasannya, harus tunduk hormat, ajudan loh. Bertanggung jawab penuh ya untuk keamanan atasannya. Bagaimana mungkin dia menyakiti atasannya? Ditambah lagi Bapak Kamarudin bilang, ini agak sedikit gak enak juga ya. Ibu putri sudah tua, pacarnya cantik loh. Gak mungkin mau lakukan itu kepada ibu putri. Jadi logika kita mengatakan, masa Brigadir Yosua mau gitu kan? Jadi berdasarkan dua hal ini saja logika kita bekerja. Apakah mungkin kan gitu? Sekali lagi seperti yang dituduhkan. Ya. Kalau mungkin tumpul logika. Berdasarkan statement Evangelis Daud Tony, ajudan harus menjaga keamanan. Nah, memang Evangelis Daud Tony tidak bermaksud bicara ini untuk Brigadir Yosua atau kasus Bapak Ferdi Sambo ya. Saya ini hanya mengutip saja ya pernyataan terkait dengan ajudan. Saya pikir wah nyambung juga ya.
Brigadir Yosua kan ajudannya Bapak Ferdi Sambo. Masa dia mau menyakiti istri Bapak Ferdi Sambo? Kan begitu. Kecuali ada motif lain. Sehingga dia harus menghabisi Brigadir Yosua. Entahlah. Saya sendiri tidak berani menyatakan pendapat secara vulgar. Tapi logika saya bertanya, mungkinkah Brigadir Yosua melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual kepada atasannya? Kalau saya lihat dari background Brigadir Yosua Huta Barat ya, dia adalah anak Tuhan yang setia dan orang tuanya sangat mendidik begitu. Ini menimbulkan pertanyaan. Tapi sekali lagi kita kembalikanlah kepada pihak yang berwajib. Ya, saya tidak berani terlalu banyak ngomong. Ini bukan ranah saya. Tapi saya pikir statement Evangelis Daud Tony bisa jadi pertimbangan. Seorang ajudan sudah komitmen, disumpah untuk menjaga keamanan atasannya atau orang yang dijaganya. Jadi semacam menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal negatif. Terkait dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong, ya, saya lihat masih banyak orang mencibir dia, menghakimi, ya, mencaci maki, dan tidak sedikit orang di luar Tuhan yang nggak tahu terkait dengan pelayanan atau panggilan seorang hamba Tuhan. Ya, bertobat kalian yang suka mencibir dan lain-lain. Kalau anak Tuhan, saya berharap kita semua harus memaafkan. Sudahlah, ya, tak ada gading yang tidak retak. Ya, kita doakan supaya setiap pelayan Tuhan lurus dalam panggilannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kasus ini cepat selesai. Amang Kamarudin Simanjuntak dan kawan-kawan diberikan kekuatan dan perlindungan. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Kuasa iblis, oknum yang hendak mencelakakan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak bisa menyentuh anak Tuhan ini. Biarlah kasus ini selesai dan kebenaran dimunculkan. Tuhan memberkati.